Ada pegangan juga teman-teman. Oke, baik. Baik, selamat datang Bapak Ibu di breakout room 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Jarod Hendik Setiawan. Saya akan mendampingi Ibu dan Bapak dalam TOT ya, TOT FASDA di program Kabupaten Tanah Tidung ya. TOT Fasilitator Daerah di Kabupaten Tanah Tidung. Baik, saya coba share screen ya terkait apa yang akan kita atau apa yang akan Ibu dan Bapak nanti jelajahi sepanjang atau selama pelatihan ini. Sports. Share screen. Oke, apakah sudah nampak Ibu dan Bapak? Sudah ya? Oke. Seperti biasa Ibu dan Bapak akan login nanti ya. Setelah login, nah, misalkan ini kita dari halaman login ya. Ibu dan Bapak bisa menemukan kelasnya di bagian ini, kelas saya ya. Jadi setelah login, nanti jika Ibu dan Bapak tidak bisa menemukan, pilih saja kelas saya. Ya. Nggak bisa. Nah, ini agak slow respon. Oke, kemudian pilih yang ini. Kalau tidak salah yang ini ya. E084 KTT 6 telah tujuan pembelajaran. Kemudian dibuka. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sering mengikuti pelatihan menggunakan SIM PKB mungkin sudah cukup familiar ya dengan LMS Moodle ini ya. Karena LMS ini berbasis Moodle. Jadi saya kira ini bukan hal yang baru bagi Ibu dan Bapak yang sering mengikuti guru belajar ya, kegiatan guru belajar. Nah, di sini Ibu dan Bapak akan melihat beberapa kegiatan ya. Kita lihat secara sekilas sampai ke bawah ya. Nah, sampai ke bawah ya. Secara sekilas. Yang pertama tentu saja dengan alur pelaksanaan pelatihan. Nanti Ibu dan Bapak silakan mempelajari ini terlebih dahulu ya. Pelajari apa saja yang harus dilakukan di hari pertama, dari kedua, kapan sesi sinkronusnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini diusahakan Ibu dan Bapak mempelajarinya sebelum melanjutkan ke bagian yang lain. Oke. Untuk kembali Ibu dan Bapak bisa mengklik ini ya, E08 ini, itu akan kembali secara otomatis ke halaman depan. Setelah itu Ibu dan Bapak akan melihat video nanti ya. Nah, ini ada video, silakan di-play dan disimak ya. Videonya kurang lebih sekitar 1 menit 59 detik ya. Silakan. Ya, coba kita play secara singkat aja ya. Secara sekilas. Ya. Ya, silakan nanti dilihat ya. Oke. Ya. Oke. Akan dipelajari nanti itu terkait taksonomi belum. Kembali lagi kita ke sini. Setelah menonton video di sini ada kegiatan pendahuluan ya. Ini bisa di-play juga untuk penjelasan ya. Silakan didengarkan, nanti bisa disimak dengan seksama. Setelah itu nanti ada pretest Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak akan mengerjakan pretest ya. Pretest ini hanya diizinkan 1 kali saja ya. Ya, silakan ada berapa ini? Ada 12 pertanyaan. Ya, ada 12 pertanyaan. Coba ya, kita coba jawab salah satu. Nah, selanjutnya nanti sampai pertanyaan ke-12. Apakah bisa ini langsung ke-12 ya? Oke, nanti silakan dikerjakan, kemudian di finish attempt ini akan muncul skornya atau nilainya ya. Jadi silakan Ibu dan Bapak membaca pertanyaannya dengan seksama dan menjawabnya dengan tidak terburu-buru ya, agar tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaannya cukup menjebak ya, dan opsinya juga.
Kembali lagi kita ke sini. Setelah kuis, apalagi ini ya. Ada pretest kurikulum 2017, ada juga pretest kurikulum Merdeka ya. Jadi pretestnya ada 2. Ini mengerjakan dua-duanya ya Pak Yudi ya? Tidak memilih salah satu ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Oke, baik. Ya. Sama seperti yang pretest di K13 tadi. Ibu dan Bapak juga akan mengerjakan ini ya sampai 12 soal. Kalau sudah di submit atau di finish attempt tadi ya. Lanjut. Nah, ini ada video lagi Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak nanti bisa play, dilihat ya tentang alur kegiatannya apa saja nih ya. Secara sekilas silakan nanti ditonton lagi. Nah, di sini ada penjelasan hari-harinya Ibu dan Bapak ya. Di hari keempat ngapain, di hari kelima ngapain, itu ada. Hari keenam apa yang harus dilakukan, hari ke-8 dan seterusnya. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Setelah menonton video, ada polling ini Ibu dan Bapak ya. Ada polling, silakan diisi. Pollingnya, ini. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana pentingnya kejelasan rumusan tujuan pembelajaran terhadap ketepatan dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran? Silakan dijawab. 1, tidak penting. 6, sangat penting. Ya. Kalau sudah, di save my choice. Coba kita lanjut ke sini. Lagi nggak di sini? Agak lelet ya, anunya ya, jaringannya ini ya. Masih memutar. Oke, ini persepsi sudah. Kita kembali lagi ke sini. Ya, setelah polling, persepsi Ibu dan Bapak. Selain Ibu dan Bapak bisa mengklik judul ini, Bapak Ibu juga bisa klik lanjut yang di sini ya untuk melanjutkan. Jadi pilihannya ada 2, boleh langsung lanjut, boleh klik yang ini. Lebih nyaman yang mana gitu ya. Silakan ini diketik nanti ya. Misalkan dijawab secara singkat. Kemudian kalau sudah lanjut ke slide 2, ini dipilih ya salah satu. Slide ketiga, ini digerak-gerakkan gini Bapak Ibu ya. Dipindahkan. Silakan. Kalau sudah nanti dicek. Nah, cek benar apa salah gitu ya. Lanjut di slide 4 sama, ini juga dimasukkan ke kolom yang tepat ya. Jika semuanya tepat ya dimasukin aja ya. Kalau sudah dicek. Dan ringkasan. Di sini ini ada nilainya ya. Total nilai dari hal-hal yang Ibu dan Bapak sudah kerjakan tadi ya. Oke. Ini tampilkan solusi ini untuk melihat jawabannya dan coba lagi untuk mencoba kembali. Gitu ya, jadi ada 5. Oke. Ini kegiatan apersepsinya. Kita lanjut setelah kegiatan apersepsi ada ini taksonomi Bloom ya. Jadi kalau yang tadi awalnya itu pendahuluan, sekarang kita masuk kegiatan taksonomi Bloom. Sama Ibu dan Bapak bisa membaca sambil mendengarkan audionya di sini ya untuk belajar auditori. Setelah itu kita membuka ini, pelajari apa itu taksonomi Bloom. Di sini ada apa? Oke, di sini ada bahan bacaan, kemudian oke. Ya. Di sini ada audio yang bisa di-play juga ya. Kita lanjut. Di sini ada video ya terkait taksonomi Bloom. Jadi Ibu dan Bapak silakan pelajari ya. Oke. Ya, silakan dipelajari, disimak dengan seksama. Nanti Ibu dan Bapak bisa melakukannya sendiri ya secara mandiri. Ini hanyalah pengenalan terhadap fitur-fitur yang ada di LMS. Setelah itu, belajar tingkatan berpikir taksonomi Bloom. Oh, itu yang tadi ya? Salah. Kita lanjut ke bawahnya. Mana tadi? Nih, bermain kuis ya. Kita akan bermain kuis. Ibu dan Bapak akan bermain kuis nanti setelah nonton video. Ibu dan Bapak akan bermain kuis. Masih muter-muter. Ya, di sini ada kuis.
Mana kok belum muncul? Nah, ini memasukkan atau mengelompokkan kata kerja operasional ke dalam apa ini namanya? Ke dalam sesuai dengan tingkatan berpikir taksonomi belumnya ya. Jadi kira-kira itu menulis masuk apa, mengingatkah, atau memahami atau menerapkan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kelompokkan ya, kelompokkan KKO ini ke dalam tingkatan berpikir taksonomi belum yang sesuai. Jika sudah, klik cek ya. Kita lanjut ke halaman kedua, sama ya. Ini sama, masih sama ya. Seperti ini misalkan. Ini saya asal aja Ibu dan Bapak ya. Kalau Ibu dan Bapak nanti nggak boleh asal ya, karena ada nilainya. Oke, misalkan. Nah, nanti ada total score ya. Oh, ternyata cuma betul 5 tadi ya dari itu ya. Oke, tampilkan solusi. Kita kembali setelah bermain kuis. Nanti Ibu dan Bapak setelah penjelasan singkat ini bisa mencoba langsung ya. Nanti salah satu bisa share screen, berbagi layar, kemudian berlatih mengerjakan. Mempelajari KD dan CP ya. Di sini ada bahan bacaan singkat, kemudian ada audio yang bisa di-play juga. Silakan didengarkan nanti. Kemudian kita memasuki mempelajari KD dan CP. Ini kurikulum 2013 ya. Si muter-muter. Ya, ini ada penjelasan singkat. Oke, kita coba lanjut ke berikutnya apa ini? Mengamati video penjelasan komponen KD ya, K13. Ya, ini di play nanti. Ya, silakan di play sampai habis ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ini di tengah-tengah ini ya, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan, diklik soal 1. Nah, mana pada contoh kompetensi dasar SMP di video tadi mana yang merupakan kompetensi? Misalkan. Ya. Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Ya, silakan. Ini jawabannya ada 3. Kompetensi. Oke, soal kedua. Ada contoh kompetensi dasar matematika SMP mana yang merupakan materi? Ya, misalkan ini ya. Misalkan kita jawab seperti ini. Kalau sudah kita cek. Benar nggak? Oh, benar. 1. Wah, ini salah ternyata ya. Oh, bisa di retry lagi. Ini ya, misalkan. Oke. Nah, benar semua ya. Ibu dan Bapak dapat bintang 5 nanti ya. Oke, lanjut. Videonya lanjut. Kalau sudah selesai mengerjakan itu, videonya akan lanjut. Iya. Oke, habis. Jadi Ibu dan Bapak nanti diperhatikan jika ada titik seperti ini di tengah-tengah berarti itu ada kuisnya yang harus dikerjakan ya. Kalau di tengah-tengah YouTube-nya ada titiknya itu ada kuis yang harus dikerjakan. Nanti akan dapat bintang. Lanjut. Mengamati video penjelasan komponen sudah kita ini indikator ketercapaian ya. Merumuskan indikator ketercapaian pembelajaran. Oh, di sini ada ini ya. Penjelasan. Kemudian Ibu dan Bapak nanti mengisi di sini ya. Pilihlah sepasang KD dari KI 3 dan KI 4 dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Rumuskan indikator dari tiap KD tersebut, tuangkan hasil kerja Bapak Ibu dalam tabel di bawah ini. Silakan ditulis namanya, asal sekolah, mata pelajaran, kompetensi dasar yang dipilih apa ya, sepasang tadi dan indikatornya apa gitu. Oke, nanti kalau sudah ada hasil itu bisa dibuat dokumen, bisa di-download ya Ibu dan Bapak ya. Bisa di-download dan tersimpan di laptop masing-masing. Jadi hasil kerja yang di sini tadi itu akan terdownload. Nanti bisa Ibu dan Bapak gunakan untuk aktivitas berikutnya. Jadi bisa disimpan baik-baik ya. Kalau ada nanti ada klik tombol submit atau export, diklik aja Ibu dan Bapak ya. Intinya itu ada 3 ini. Kemudian kita lanjut lagi. Indikator ketercapaian sudah. Pengumpulan pengerjaan. Ya. Jadi
Di sini Ibu dan Bapak harus submit di sini ya. Submit yang sebelumnya pada dokumen pada aktivitas sebelumnya itu diberi nama kemudian asal sekolah, kemudian di add submission ya. Add submission. Kalau di sini karena saya sebagai teacher ini view all submissions ya. Nah, nanti saya bisa melihat hasil pengumpulan tugas Ibu dan Bapak di sini ya. Apakah ada yang sudah disubmit? Di sini kan belum ada ya, masih no submission semua. Begitu. Ya, nanti Ibu dan Bapak klik add submission, kemudian save changes ya. Di-upload dokumen yang sudah dikerjakan di tahap sebelumnya tadi, di-download, kemudian di-upload di sini. Ya. Kalau sudah pengumpulan pengerjaan, kita lanjut ke bagian mengamati video lagi ya. Tapi kali ini tentang kurikulum Merdeka. Silakan diklik. Ini ada titiknya enggak? Oh, ada di titiknya ya. Jadi ini harus dikerjakan nanti Ibu dan Bapak ya. Oke, coba kita langsung ke sini. Nah, ini fase apa misalkan ya. Ini gampang aja Bapak Ibu ya. Kita jawab fase B, fase C misalkan. Fase D, fase E, fase F. Apakah benar? Oke. Oh, ternyata benar semua. Ya bisa lanjut. Oke, ya. Ini ada penguatannya. Oke, lanjut sampai sini. Silakan dipelajari ya sendiri. Ya, ini skornya 7/7. Di akhir video akan ada skornya. Kita kembali lagi setelah mengamati video penjelasan, Ibu dan Bapak bisa melihat ini, mengidentifikasi alur materi dan kecakapan pada capaian pembelajaran ya. Nah, ini ada lembar kerja. Ini CP panduan Ibu dan Bapak ya. Mungkin Ibu dan Bapak sudah memiliki, tapi jika belum memiliki bisa mendownload ini ya. Sebelum mengerjakan LKP, silakan Bapak Ibu mendownload capaian pembelajaran sesuai mapel yang dipilih ya. Oke, silakan diklik nanti, pilih salah satu. Kemudian ada LKP. Nah, ini diisi lagi ya. Mapelnya apa, fase-fasenya apa. Kalau SMP, fase apa? Fase D ya. SMP fase D. Elemen, kecakapan, KKO, materi diisi semua di sini ya. Nah, kemudian hasilnya bisa di-download lagi. Setelah terisi semua, nanti otomatis akan membuat dokumen ya. Membuat dokumen bisa di-download. Lanjut. Setelah lanjut, kita akan menuju ke bagian pengumpulan. Oh ya, seperti sama yang tadi. Setelah Ibu dan Bapak mendownload, upload lagi, di add submission, di submit di sini ya. Nanti klik tombol add submission, atau kalau di bahasa Indonesia tambah pengumpulan gitu ya, nggak salah ya, di yang bahasa Indonesia. Ini ada versi bahasa Indonesianya. Coba kita versi bahasa Indonesianya. Oh ya, lihat semua ajuan. Kalau ini. Nanti tambahkan pengajuan ya, berarti tambahkan ajuan atau tambahkan pengajuan. Ibu dan Bapak bisa mengganti bahasanya di sini ya, di atas bawah. Kalau lebih nyaman pakai bahasa Inggris ya diklik English. Kalau lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia. Setelah di-submit, kita lihat apa lagi ya aktivitasnya setelah ini ya. Pengumpulan, pengerjaan, oke. Oh, habis itu diskusi. Di sini ada diskusi, Ibu dan Bapak ya. Yuk berdiskusi. Nah, di sini Ibu dan Bapak nanti bisa menggunakan Padlet ini ya. Nah, ini ada sudah beberapa ya. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Menurut Bapak Ibu, apakah yang menjadi perbedaan menentukan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran antara penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran ya. Silakan ditambahkan ini dulu, kemudian mungkin tulis namanya ya. Edo misalkan. Nah, jawabnya di sini A, B, C, D ya. Silakan dijawab di sini. Oke, setelah itu klik publish. Nah, karya Ibu dan Bapak nanti akan muncul di sini seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada nanti bisa berlatih.
Ini untuk latihan ya Pak Yudi ya, kok banyak yang kosong-kosong gini ya kayaknya ya. Ini kayak betul ya, betul saya setuju. Kayaknya sudah pernah diisi ya. Tapi Bapak Ibu nanti menjawabnya jangan cuman ya setuju gini aja ya Bapak Ibu dan Pak ya. Nah, seperti ini ada yang jawabannya cuman ya setuju. Mana tadi? Ada tadi ya yang cuma ya setuju. Ah ya betul setuju. Diusahakan jangan menjawab seperti ini. Jawablah yang lengkap sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Oke, ini ada Padlet di sini. Kemudian kembali lagi setelah diskusi. Pada saat sesi diskusi tadi, Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan komentar ya. Maaf, tadi lupa saya. Ya, buat kiriman forum. Ini Ibu dan Pak harus buat kiriman satu. Tuh, kok nggak muncul? Sebentar. Ini masih kenapa dengan ini ya kok jadi hilang? Yuk berdiskusi. Ini kan tadi harusnya ini. Kok ini ya. Nah, nanti setelah Ibu dan Bapak posting jawabannya masing-masing, Bapak Ibu dan Bapak juga bisa mengomentari ya. Nah, misalkan di sini komentar. Ya, saya setuju. Menurut saya bla 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 gitu ya. Menurut saya tidak demikian bla 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 bla. Jadi silakan mengomentari jawaban atau opini peserta yang lain, Bapak Ibu Fasda yang lain di sini. Oke. Gitu. Kemudian kita akan masuk ke sudah ya. Sudah. Ini di sini kita masuk ke merumuskan tujuan pembelajaran ya. Kalau tadi itu mempelajari KD dan CP, sekarang kita masuk ke merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini ada bahan bacaan kayaknya ya. Oke, bahan bacanya dibaca aja, di play audionya. Semuanya harus urut ya Ibu dan Bapak ya, jangan dilewatkan tahap demi tahap. Jadi tahapannya harus urut dari atas ke bawah. Nah, ini bisa digerakkan gini-gini, Ibu dan Bapak ya. Bisa dimasukkan ke kotaknya. Nah, kemudian kalau sudah lengkap bisa dicek benar atau tidak jawabannya ya. Oke. Dan lanjut kita setelah bermain game flowchart, lanjut ke mana ini tadi? Oke, merumuskan tujuan pembelajaran di sini ya. Sama seperti tadi ada nama peserta, asal sekolah, mata pelajaran. Kemudian di sini Ibu dan Bapak diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KI 3 dan KI 4 yang tadi sudah dipilih ya. Di hasil kegiatan lembar kerja sebelumnya, kemudian rumuskan tujuan pembelajaran dan tuangkan hasilnya. KD-nya apa, indikatornya apa, rumusan tujuan pembelajarannya dengan rumus ABCD apa ya. Di sini sudah diberikan contoh ya, dan penjelasan tentang ABCD itu apa. Contohnya seperti ini ya. Dalam contoh ini tentu saja di dalamnya sudah ada ABCD ini. Gitu. Jadi dasar mengerjakan ini adalah 2KD yang sudah ada indikatornya dari hasil kegiatan LK yang sebelumnya tadi ya, yang di depan tadi. Jadi LK yang tadi itu harus disimpan dengan baik. Kalau sudah di-create dokumen nanti akan bisa terdownload ya. Setelah itu, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kita akan lanjut ke bermain kuis ya. Di sini ada kuis tentang merumuskan tujuan pembelajaran K13. Selain itu juga merumuskan tujuan pembelajaran kurikulum merdeka dan kuis ya. Itu setelah mengerjakan ada kuis-kuis. Nah, nanti silakan digerak-gerakkan seperti ini. Ya, cek. Terus kemudian lanjut ke halaman kedua. Oh, ini tinggal dipilih salah satu. Kalau sudah cek. Ya, oke. Coba lagi. Bisa. Yang jelas Ibu dan Bapak harus mengerjakan semua ya. Nanti skornya mau misalkan pada saat pengerjaan pertama kurang maksimal, skornya bisa diulang lagi ya. Bisa diulang lagi mengerjakan. Setelah bermain kuis, kita ke merumuskan tujuan pembelajaran kurikulum merdeka di sini ya.
Nah, di sini ada penjelasan singkat KKV. Kalau tadi ABCD di K13 di kurikulum Merdeka ini KKV ya. Ini ada diberikan contohnya nih. Ada mapel, fase, elemen, capaian pembelajaran. Cakapannya apa saja, KKO-nya apa, materinya apa, submaterinya apa, tujuan pembelajarannya apa, ya. Nah, ini ada penjelasan ini ya. Yang hijau berarti kompetensi. Oke, yang kuning konten, yang ungu variasi. Penugasannya adalah buka kembali hasil kerja pada LK identifikasi alur materi dan kecakapan pada CP yang telah dikerjakan sebelumnya. Berdasarkan CP yang telah diidentifikasi, rumuskanlah tujuan pembelajarannya, tuliskan dalam tabel di bawah ini. Jadi capaian pembelajarannya apa ya? Rumusan tujuan pembelajarannya apa? Berdasarkan contoh yang di sini tadi. Jadi ini ada panduannya Ibu dan Bapak ya. Jika sudah create document kemudian di-download. Atau kalau ada nanti ada pilihan klik submit atau export, silakan klik ya. Setelah selesai merumuskan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka, kita lanjut ke bermain kuis ya. Setelah belajar atau mengerjakan penugasan, ada kuis yang harus dikerjakan. Kuisnya mirip seperti yang tadi kayaknya ya, Ibu dan Bapak ya. Coba kita lihat. Masih lama. Oke. Nah, ya digeser-geser. Ini tinggal pilih salah satu. Ya, nanti ada nilainya di sini ya, Ibu dan Bapak ya. Begitu. Kuis. Ini mana kuis. Kemudian ada diskusi lagi. Ya, setelah itu ada diskusi lagi. Apakah menggunakan Padlet ini? Bentar. Ini harus di-refresh. Tidak tampak. Coba saya ulangi ya. Sepertinya sih menggunakan Padlet ya. Padlet. Yuk berdiskusi. Oke. Sepertinya ini bukan Padlet ya Ibu dan Bapak ya. Kalau begitu dicoba dibalas aja. Ya. Ini ada pertanyaan pemantiknya nih. Memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan atau memberikan komentar yang diberikan peserta lain. Klik tombol tanggapi reply di pojok kanan bawah. Jadi Ibu dan Bapak pertama menjawab dulu ya. Tulis jawabannya, setelah itu dikirim. Nanti setelah dikirim Ibu dan Bapak bisa saling berbalas tanggapan ya dengan cara mereply ya. Mereply. Oke, misalkan kita coba ya. Oke. Coba dikirim ke forum. Nah, di sini ada balas nih ya. Balas. Nah, bisa dibalas di sini. Gitu. Terus dikirim. Jadi nanti saling berdiskusi menggunakan fitur yang ada di LMS ini ya. Nah, oke, ini saya hapus saja. Karena ini hanya latihan, jadi ini saya hapus ya. Nanti Ibu dan Pak silakan berdiskusi dengan Bapak Ibu Fasda yang lain. Kita kembali setelah diskusi selesai. Apa ini? Merancang pertanyaan pemantik ya. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran di K13 dan kurikulum Merdeka, sekarang merancang pertanyaan pemantik. Kita lihat, sepertinya di sini ada bahan bacaan ya, bahan bacaan singkat. Apakah betul? Ya, masih loading. Nah, oke, benar ya. Kita lanjut. Setelah merancang pertanyaan pemantik, berikutnya adalah merumuskan ya. Nah, di sini ada bahan bacaan, silakan Ibu dan Bapak pelajari. Pertanyaan pemantik itu apa? Kemudian pertanyaan PIT itu apa? Gitu ya. Di sini ada contoh. Oke, ini contoh untuk kurikulum 2013. Ya. Nah, ini untuk kurikulum Merdeka. Oke. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak mengisi ini ya. Oke, perhatikan rumusan TP yang telah dirumuskan pada kegiatan sebelumnya. Rumuskan minimal satu pertanyaan untuk tiap TP tersebut.
yang mendorong siswa untuk melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan penyelidikan, eksplorasi, dan atau berimajinasi. Tuliskan hasilnya ke dalam tabel berikut. Jadi tulis dulu indikatornya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, pertanyaan pemantiknya apa. Gitu ya. Itu untuk K13. Ini untuk kurikulum merdeka sama ya, dengan menggunakan rumusan TP yang dirumuskan pada kegiatan sebelumnya. Ada rumusan TP-nya apa ditulis. Kemudian pertanyaan pemantiknya apa ya. Kalau sudah di create document atau export atau submit ya, nanti dokumennya bisa disimpan di laptop masing-masing. Lanjut, kita setelah membuat merancang pertanyaan pemantik, bermain kuis ya. Setelah merumuskan pertanyaan pemantik, ada kuis lagi. Jadi kuis ini penting Ibu dan Bapak ya, agar Ibu dan Bapak tetap bersemangat dalam mengikuti pelatihan ini ya, karena pelatihan ini akan lebih banyak mandiri ya, lebih banyak mandiri Ibu dan Bapak sendiri yang melakukannya. Oke, ya ini silakan dijawab. Ada 4 pertanyaan saya kira ya. Ada 4 pertanyaan, nanti ada bintangnya. Lanjut, setelah tujuan kuis, mengerjakan kuis, ada diskusi lagi Ibu dan Bapak ya. Ya seperti yang tadi, klik balas dulu, kemudian ketik jawabannya atau komentarnya. Setelah itu kirim ke forum. Kalau sudah, nanti teman-temannya, rekan-rekan Pasda yang lain akan memberikan balasan atau tanggapan ya. Diharapkan Ibu dan Bapak menggunakan forum diskusi ini secara aktif. Paling tidak minimal 2 ya, 2 Fasda yang Ibu dan Bapak menanggapi 2 unggahan ya, 2 unggahan di sana. 2 unggahan dari peserta lain. Ya, ini ada merancang LKPD dan merancang alur tujuan pembelajaran. Coba, sepertinya sudah lanjut ya tadi. Saya pengen lihat dari mana tadi. Ya, pertanyaan pemantik sudah. Oh ya, ya ini jadi akhir dari setiap kegiatan itu ada diskusinya Ibu dan Bapak ya. Setelah merancang pertanyaan pemantik, kita akan merancang LKPD atau ATP di sini ya. LKPD untuk K13 dan ATP untuk kurikulum merdeka. Oke, di sini. Oke, ini ada bahan bacaan terkait LKPD. Komponen-komponen LKPD apa saja di sini ya. Ini masih komponen LKPD. Oke, ya, implementasinya. Lanjut. Contoh LKPD. Oh, di sini ada diberikan contoh LKPD. Ya, nah ini contoh LKPD Ibu dan Bapak ya. Klik angka untuk melihat keterangan. Silakan diklik. Oh, ini adalah informasi konteks atau masalah. Ini apa ini? Oh, pertanyaan dan pemerintah. Informasi atau konteks masalah. Pertanyaan atau perintah ya. Ini adalah contoh LKPD yang bagus ya, Ibu dan Bapak ya. Contoh LKPD yang bagus. Kemudian lanjut. Setelah itu, nah di sini ada kegiatan merancang ATP ya. Tapi kok di sini atasnya LK ya? Iya. LKS jawabannya harus ya. Oke, coba. Oke. Oh, ini kayaknya salah ketik ya. Di sini LKPD tapi di sini LKPD ya. Tapi kita lihat nanti ya Ibu dan Pak ya. Di sini judulnya LKPD mestinya ya. Tapi kok di sini alur tujuan pembelajaran. Ya. Ada mata pelajarannya apa, kelasnya, tujuan pembelajaran, konteks informasinya apa, pertanyaannya apa ya. Jadi nanti ini adalah panduan untuk menyusun LKPD untuk kurikulum 2013. Ya. Hasilnya apa nanti di create document bisa di-download ya. Itu untuk merancang LKPD. Setelah itu ini dikumpulkan seperti yang tadi Ibu dan Pak ya. Jangan lupa diberi nama kemudian nama sekolah, dikumpulkan dulu.
setelah dikumpulkan merancang ATP-nya. Iya, sepertinya yang tadi itu ada salah ketik ya minannya di LKPD-nya ya. Di judulnya tadi. Oke, ini merancang ATP. Kemudian Ibu dan Bapak mengisi. Ini ada CP-nya apa, kelasnya apa, ATP-nya apa. Ya, kelas ATP, CP, ATP, kelas ATP ya. Oke. Ya. Rancanglah alur tujuan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu secara berkelompok berdasarkan tingkatan kelas. Tuliskan alur tujuan pelajaran pada tabel berikut. Ya, nanti silakan Ibu dan Bapak itu ya Ibu dan Bapak baca perintahnya ya. Apakah tugas itu bisa kalau ini secara berkelompok ya, memang ya karena ATP biasanya harus melibatkan seluruh guru dalam sekolah tersebut ya agar bisa mendapatkan ATP yang sesuai. Oke, kalau sudah create document seperti biasa. Lanjut di sini submit, unggah tugas ATP ya, jangan lupa setelah di-download nanti diunggah lagi. Nah, ada forum diskusi lagi. Ada pertanyaannya ini. Kemudian klik balas, ketik, kirim. Kemudian balas untuk berikan komentar untuk jawaban dari peserta lain ya. Setelah itu kegiatan merancang LKPD dan ATP sudah selesai. Apakah masih ada kegiatan berikutnya? Refleksi. Oh, kegiatan selanjutnya adalah yang terakhir adalah refleksi dan diskusi kelompok Ibu dan Bapak ya. Refleksi di sini ada melaksanakan kegiatan refleksi. Nah, di sini ada bahan bacaan. Kita lanjut saja. Setelah dibaca, Ibu dan Bapak akan menjawab. Nah, ini ada pertanyaan refleksi ya. Akan dijawab ya. Kita lanjut. Apa ya? Sampai berapa ini pertanyaannya ya? Oh, ada 4. Oh, 5 ya. Finish kalau sudah finish. Oke. Kalau sudah lanjut. Di sini forum diskusi ya. Ada forum diskusi Ibu dan Bapak, ada pertanyaan. Jawab di sini, kemudian kirim ke forum untuk agar bisa dikomentari atau ditanggapi oleh peserta atau fasda yang lainnya ya. Kita lanjut penguatan. Nah, di sini ada penguatan Ibu dan Bapak ya. Ibu dan Bapak bagi Ibu dan Bapak yang belum memiliki dokumen-dokumen ini silakan diklik untuk dibaca ya. Ini informasi tambahan. Oke. Silakan diklik, di-download ya. Agar bisa terchecklist hijau, ini harus dibuka dan di-download. Begitu. Apakah ada lagi yang lain? Oke. Saran kegiatan ya. Ini ada saran kegiatan. Ibu dan Bapak bisa pelajari. Lanjut. Post test. Kalau sudah selesai, ada post test ya. Post testnya apa saja? Post testnya tentu saja ya pertanyaannya mirip dengan di pretest ya Ibu dan Bapak ya. Atau bahkan sama persis. Silakan dikerjakan, udah 12 pertanyaan. Post test. Oke. Oke. Post test, terus kemudian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok di sini. Iya. Ibu dan Bapak nanti bisa juga melakukan berbagi praktik baik ya di sini ya. Di Facebook di sini, ada di forum Facebook. Untuk bergabung juga ada channel Telegram ya di sini di ePintar. Dan pada akhirnya nanti bisa mengunduh e-sertifikat di sini jika selesai semua ya Ibu dan Bapak ya, jika terchecklist semua. Oke, coba saya akan pindah sebagai siswa dulu ya. Tampilannya seperti apa. Sama. Nah ya. Oke.
Ya, saya kira itu Ibu dan Bapak sekilas terkait fitur-fitur yang ada atau alur kegiatan yang Ibu dan Bapak akan ikuti bersama kurang lebih selama beberapa hari ke depan ya. Nah, sekarang jika Ibu dan Bapak memiliki pertanyaan bisa disampaikan. Oke. Iya. Oke, Bu Sandra. Iya. Ice breaking ya. Ibu dan Bapak bagaimana kondisinya di sana? Apakah cuacanya Masih segar, Pak. masih segar ya? Oke. Apakah Ibu dan Bapak bisa berpartisipasi dalam kegiatan ice breaking yang akan kita lakukan? Bisa ya? Halo. Oh, mana suaranya nih? Ada, siap-siap. Iya, siap ya. Oke. Hadir. Hadir. Oke, baik. Kita sebelum ke tanya jawab dan praktik langsung ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan melakukan praktik langsung sebagai model gitu ya. Boleh 2 atau 3 peserta untuk melakukan praktik langsung nanti ya. Oke, sebelum kita mulai sesi tanya jawab dan praktik langsung, kita akan melakukan ice breaking singkat ya. Ice breakingnya adalah Salam. karena kita baru berkenalan, maka saya ingin berkenalan ya. Nah, caranya saya akan mengucapkan sebuah salam. Salamnya bebas ya, mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa daerah boleh, mau pakai bahasa gaul boleh, terserah. Cuma syaratnya nama Bapak Ibu yang saya sebut harus mengulangi salam yang saya ucapkan tadi. Ya, jadi bukan menjawab. Misalkan saya bilang Assalamualaikum, jadi bukan Waalaikumsalam, tapi tetap Assalamualaikum gitu ya. Kalau saya mengatakan apa kabar, Bapak Ibu tidak perlu menjawab. Ucapkan kembali saja apa kabar gitu ya. Oke. Apa kabar? Setelah itu menyebutkan namanya gitu ya. Cukup jelas instruksinya Ibu dan Bapak? Jelas. Jadi Jelas, apa yang harus dilakukan tadi? Mengikuti instruksinya. Mengikuti ya. Mengulang kembali apa yang dikatakan pembicara sebelumnya, kemudian diikuti dengan memperkenalkan nama sendiri. Begitu ya? Oke. Coba ini latihan dulu ya, latihan. Pak Indrawan, apa kabar? Apa kabar Indrawan, Pak? Oke. Boleh ya. Apa kabar? Nama saya Indrawan gitu. Bisa Siap, boleh ya? Oke. Coba kita latihan lagi satu kali lagi. Selamat pagi, Pak Suwandi. Selamat pagi, nama saya Suwandi. Oke, baik. Terima kasih bisa ya. Oke. Nah, yang di SMPN TUU 2TT ini nggak ada namanya ya. Namanya siapa, Pak? Oke, nanti kita sebutkan aja sesuai dengan nama yang ada di Zoom ini ya. Baik. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, sekarang saya akan memulainya. Pak Suwandi, good morning. Good morning, my name Pak Suwandi. Oke. Silakan lanjut Pak Suwandi, lanjutnya. Aga Kareba, Indrawan. Aga Kareba, nama saya Indrawan. Lanjut. Selamat pagi, Pak Maslan. Selamat pagi, nama saya Maslan. Lanjut. Selamat. Piye kabare Pak Agus? Piye kabare, nama saya Agus. Oke. Lanjut, Pak. Masih ada Pak Mahesa, Bu Anggi. Ya. Selamat pagi Pak Mahesa. Selamat pagi, nama saya Pak Mahesa. Oke, iya.
Ya, jika sudah pernah diucapkan, sebaiknya jangan diucapkan lagi Ibu dan Bapak ya. Misalkan selamat pagi kan sudah tadi. Cari yang lain biar bervariasi gitu. Oke. Silakan Pak Maesa. Apa kabar Ibu Anggi? Siapa tadi Pak Anissa? Alhamdulillah baik. Ini tidak mengikuti instruksi ini ya. Karena menjawab. Iya. Jadi seharusnya Bu Anggi mengatakan apa kabar juga ya. Oke. Ya mungkin karena kondisinya yang kurang jelas di sana ya. Mungkin kondisi suaranya kurang jelas jadi Bu Anggi salah mengikuti instruksinya. Oke, Bu Anggi silakan memberikan salam ke Bu Sandra ya. Yang terakhir, Bu Anggi. Halo Bu Sandra. How are you today? Halo Bu Anggi, I'm fine. Nama saya Sandra. Iya. Ini buat Mas Jarod. Oke. Ini Baik. buat Mas Jarod. Iya. AB ya silakan. Mas Jarod. Aduh. Silakan nggak jelas Bu Sandra. KB ya Mas Jarod. HBA ya? Kalau nggak salah ya tadi ya? Iya. Yap, KB ya. Oh, KBA. Oke. KBA nama saya Jarod. Oke, terima kasih. Oke. Jadi sudah selesai ya. KBA itu bahasa apa Bu Sandra? Tenggo ya, KB ya. KB itu bahasa Ambon. Oh, Tabea. KB Oh itu, iya. Artinya apa? Apa kabar ya? Saban. Pagi baik sebenarnya. Oh, Pagi iya. baik. Iya. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi semoga ice breaking singkat tadi bisa mengaktifkan kembali atau memberikan sedikit semangat bagi Ibu dan Bapak ya. Oke. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang LMS dan apa-apa saja yang Ibu dan Bapak harus lakukan selama beberapa hari ke depan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, Ibu dan Bapak nanti akan melakukan praktik. Terima Ya. kasih izin Iya, silakan, Pak Pak. Jarod. Ini mengenai capaian pembelajaran tadi. Kalau kami di konseling atau BK biasanya capaian layanan. Cuma masalahnya di LSM ini yang sering menjadi kami sama Pak Suwandi ini dan teman-teman guru BK di LSM ini kok enggak pernah dimasukkan gitu BK di dalam LSM ini. Biasanya kan rata-rata bidang studi yang lain yang ada. Sering saya berpikir bahwasanya konseling ini selalu dianaktirikan tuh tapi kami mengikut alur aja seperti apa sih yang akan dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Begitu Pak ya, baik. Jadi terkait guru BK nanti mungkin akan kami sampaikan ya ke TSTS atau ke Pak Yudi bagaimana solusinya gitu ya. Apakah guru BK akan mengikuti salah satu dari mapel yang tersedia di sana atau bisa menggunakan capaian apa Pak kalau di BK tadi? Capaian layanan. Capaian layanan ya. Iya. Nah, itu nanti mungkin Pak Yudi yang bisa memberikan solusinya ya Bapak ya. Kalau sejauh ini biasanya sih kami ya mapel ya, berbasis mapel ya, ya. Baik. Kalau masalah bimbingan konseling ini bagaimana nanti mungkin Pak Yudi akan bisa membantu Bapak. Baik, terima kasih Pak Indrawan atas pertanyaannya. Sama-sama Pak. Iya. Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya lainnya? Silakan. Untuk mohon izin nih Pak Ya. Jarod. Iya. Berarti nanti apakah kami kan nanti akan mengerjakan apa yang ada di LMS ini, Pak. Betul. Setelah kami mengerjakan itu kan nanti pasti akan kelihatan bagaimana. Apakah tujuannya ini adalah untuk melihat kemampuan atau kompetensi para fasilitator atau melatih para fasilitator untuk nantinya diberikan juga kepada guru-guru yang menjadi sekolah binaan di sini? Atau seperti apa, Pak? Oke.
Jadi sepertinya dua-duanya Pak Suwandi ya. Yang pertama untuk tentu saja dengan berlatih Ibu dan Bapak, kompetensi Ibu dan Bapak akan semakin terasah gitu kan ya. Jadi Iya. apa yang sudah diketahui selama ini bisa jadi ada beberapa hal yang mungkin masih miss gitu ya. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini, dengan mengerjakan semua penugasan yang ada di LMS, maka kompetensi Ibu dan Bapak bisa ditingkatkan semakin sempurna lagi ya. Jadi belajar terus gitu ya. Kita kan memang harus belajar sepanjang hayat ya Ibu dan Bapak ya. Sebagai guru itu memang ketika kita memutuskan sebagai guru maka kita tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Jadi kita harus belajar terus. Yang kedua tentu saja dengan melakukan tugas tersebut Ibu dan Bapak akan menjadi familiar dengan LMS dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh guru mitra nanti ya. Karena kalau kita tidak mengalaminya langsung bisa jadi kita akan sedikit kebingungan gitu Ibu dan Bapak ya. Wah, ini suruh ngapain ya? Terus ini gimana ya caranya? Nah, maka dari itu Ibu dan Bapak harus mengalaminya terlebih dahulu sebelum nanti guru mitra di Kabupaten Tanah Tidung mengalaminya secara langsung ya. Jadi jika ada kendala guru-guru juga ya, berarti nanti guru-guru nanti juga login di LMS itu Pak ya, dan mengerjakan yang sama dengan kita kerjakan. Betul. Ya. Bedanya nanti kalau Bapak Ibu guru di sana ada sesi tatap mukanya Pak ya. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini kan kita tatap mukanya virtual aja, tatap maya kan, kita virtual ya. Kalau Bapak Ibu guru yang di sana nanti tatap muka langsung dengan Bapak Ibu Fasda di sesi sinkronusnya, di sesi tatap muka. Gitu. Begitu Pak Suwandi. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya tambahkan sedikit lagi Pak silakan, tadi. Pak. Untuk yang tadi kan kalau memang BK Pak, memang kan setiap sekolah hanya biasa menyediakan 1 atau 2 guru BK tergantung jumlah siswanya. Jadi kalau guru mapel kan lebih banyak. Jadi kayaknya di LMS ini memang fasilitasnya hanya khusus untuk guru-guru mapel. Nah, tapi kalau kami guru BK Pak sebenarnya bisa menyesuaikan aja karena kan kurang lebih sama. Kalau di guru mapel capaian pembelajaran kami capaian layanan. Terus kompetensi dasar kami di kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, itu apakah betul juga nanti tadi yang dibilang Pak Wang, apakah kami menyesuaikan atau kami dibuatkan nanti tersendiri khusus untuk guru BK seperti itu Pak. Nah, kebetulan di sini ada Pak Yudin. Pak Yudin mungkin bisa membantu menjawab untuk guru BK Pak. Ya, untuk guru mapel selain 5 mapel nanti menyesuaikan saja Pak ya, gitu. Karena memang LMS-nya ini disetting kebetulan untuk 5 mapel gitu. Tapi sebenarnya secara umum karena kan tujuan pembelajaran kan materinya umum sebenarnya Pak. Jadi boleh Bapak menyesuaikan saja. Misalkan Pak Wandi guru BK. Nah, di dalam itu ternyata tidak ada apa yang dipasang hanya CP dari 5 mapel. Nanti tidak apa-apa, ambil filenya Bapak sendiri aja gitu. Oh ya. Siap. Oh, artinya nanti kita klik aja contohnya IPA tapi isi mapelnya BK gitu ya kan? Betul, nggak apa-apa Pak. Nanti kan di atas ada keterangannya Bapak mengampu mapel apa kan gitu. Aman Pak Indrawan? Aman. Tapi kalau Pak Suwandi dan Pak Indrawan pengen buat matematika juga boleh, nggak dilarang. Jangan, muter-muter sudah nanti. Oke. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih Pak Yudi. Iya. Jadi malah bagus Pak kalau ada teman-teman dari selain 5 mapel itu ikut berdiskusi di sini kan. Benar. Supaya kita juga tahu gitu kan. Oh, ternyata di BK itu ada loh tujuan-tujuan semacam tujuan pembelajarannya, tujuan layanannya gitu. Iya, betul Pak. Karena kayak tahun kemarin kan Pak, 2020 kalau nggak salah ya Pak Wandi ya. Iya. Pokoknya kita tadi mana BK, terpaksa ngikut lagi ke agama, ngikut ke sini macam-macam lah sudah. Buka di platform Merdeka juga nggak ada. Berarti kalau di PMM nggak ada, Pak Indrawan dan Pak Suwandi bisa menjadi kontributornya ini ya. Insya Allah. Ya, jadi kontributor aja. Kontributor di PMM.
Iya, oke. Nanti bisa Siap, dilihat siap. guru se-Indonesia, Pak ya. Oke, baik. Ada lagi Ibu dan Pak? Sebelum kita ke praktik. Mungkin salah satu nanti bisa membagikan layar ya, share screen, kemudian mengerjakan salah satu kuis mungkin, atau mencoba mengumpulkan tugas gitu ya. Oke, jika tidak ada, sekarang kita akan ke sesi praktik ya. Praktik menggunakan LMS. Boleh ada yang menjadi sukarelawan? Boleh raise hand. Silakan, siapa saja boleh yang ingin menjadi sukarelawan untuk berlatih. Berlatih ya, menavigasi LMS saja, bukan menjawab dengan benar ya. Jadi nggak usah takut jawabannya, harus benar. Tidak. Kecuali Mungkin ya, koordinator yang ada Pak pretest, Pak Maslan Jarod. bisa memberikan contoh anggotanya dulu. Ketuanya siapa, Pak? Pak Maslan, Pak Maslan. Pak Maslan itu SMPN 2 TU ini ya? SMPN TU 2. Iya, iya, ya? iya, iya. Oke. Pak Yudi tadi apa, Pak Di? Yang kuis itu teman-teman boleh kerjakan berulang-ulang karena Oh iya. bisa berulang, kecuali yang pretest dan post-test. Oh iya, Satu betul. kali. Jadi Mau kalau satu beru- kali iya. salah semua, ya Betul. salah semua, nggak bisa Nah. juga. Tapi kalau kuis masih bisa. Oh, berarti nggak usah ngerjain yang pretest dan post-test ya? Iya, itu Oh. di Siapa tahu bisa dianulir lagi nanti. Nggak bisa ya? Oh ya, sudah. Ya, jadi prakteknya nggak boleh menggunakan pretest dan post-test ya, Ibu dan Bapak ya. Oke. Pak, siapa tadi? Pak Ketuanya, Pak Indrawan? Pak Maslan, Pak Oh, Maslan. Pak Maslan. Silakan Pak Maslan. TU itu apa Pak Maslan? SMPN Ya. TU. Ya Pak, SMPN TU itu apa Pak? Panjangannya apa TU? terpadu unggulan 2 Pak. Oh, terpadu unggulan 2 Tanah Tidung ya, TU2 TT. Oke. Silakan Pak Maslan untuk berbagi layar, kemudian ya mencoba salah satu kuis. Maaf Pak, tadi terputus-putus Pak, jaringannya putus-putus. Oh ya. Suara Bapak terputus-putus. Apakah sekarang sudah jelas? Sekarang sudah jelas Pak, saya Oke. ganti hotspot seluler. Baik. Oke Pak Maslan, mungkin bisa berbagi layar, membagikan layarnya, share screen, kemudian mengerjakan salah satu kuis ya, agar rekan-rekan yang lain bisa tahu, oh begini loh cara mengerjakan kuisnya. Boleh. Mau dijawab secara benar juga boleh, mau mau disalah-salahin juga boleh, Pak. Iya, bisa berbagi layar, dibagikan layarnya. Kemudian pilih aja salah satu kuis yang tersedia. Bapak sudah login? Iya, login dulu, Pak. Sepertinya itu password, Pak ya? Yang di nama akses penggunanya itu password. Password. Email. Kok password? Email. Oh ya. Oke. Oke. Iya, di kelas saya, Pak ya. Oke. Di kelas saya. Nah, itu ada itu. Yang E084KTT6 ya. Ya, itu di-ignore aja, diklik aja ininya bintangnya ya. Ya, silakan dibuka salah satu kuis. Di bawah kayaknya, Pak. Yang ada bermain kuis. Bermain game. Loh, kok nggak ada, Pak?
Diklik anunya itu judulnya, Pak. Siapa tahu salah satu judulnya. Misalkan bawah lagi, bawah. Taksonomi. Belum, coba diklik taksonomi belum itu, Pak. Di atas. Oh, tidak tersedia kecuali harus menyelesaikan dulu, Bapak ya. Nggak bisa, ini soalnya dibatasi. Betul. Iya. Coba ke atas, Dari Pak. awal aja, Pak. Iya, dari awal. Dia harus, jadi Bapak Ibu nggak bisa loncat ya. Jadi nggak ada yang bisa dikerjakan ini Pak Yudi. Kalau kuisnya kan harus ngerjain dulu. Coba dari awal, Pak. Dari awal ada nggak penugasan di awal? Di alur pelaksanaan pelatihan dulu Pak, coba diklik. Ya. Iya, oke. Dibaca aja dulu. Oke, lanjut Pak, coba. Setelah dibaca, lanjut ya. Oke, ini video latar belakang. Ini perlu ditonton nggak Pak Yudi atau nggak usah? Nanti nggak bisa lanjut kalau nggak ditonton. Oh ya, di play aja. Walaupun Play mungkin dipercepat gitu ya? Dipercepat ya. Iya. Di tengah nggak ada kuisnya nih ya? Nggak ada. Kalau jaringan internet di Tanah Tidung aman aja ya Bapak Ibu ya? Insya Allah aman, Pak. Aman ya. Tentu cuaca juga, Pak. Oh, dengan cuaca. Ya, tergantung cuaca. Iya. Oh iya, lanjut Pak. Lanjut. Ini apa ini? Ini lanjut aja kayaknya ya. Nah ini di bagian ini Ibu dan Mbak jika ada kendala bisa dibaca frequently asked question-nya ya. Apa saja yang sering ditanyakan. Oh ini sudah ada announcement. Ini announcement aja ya, pengumuman aja. Lanjut. Oke, Anda ada pretest. Kayaknya harus ngerjain pretest dulu Pak Yudi. Baru bisa Yang lanjut. ini ya Pak kuisnya. Iya. Ini pretest tapi Pak. Nggak Oh, boleh dikerjakan kata Pak Yudi tadi. ya boleh sih, cuma nanti nggak bisa diulangi masalahnya. Dilihat aja Pak, dilihat aja, nggak usah dulu di ini kan. Oh gitu. Yang penting kan Bapak Ibu tahu ininya. Nah, mana navigasinya, bagaimana cara jawabnya nanti. Yang penting Bapak Ibu sudah paham aja lah. Tapi ini nggak ada waktunya kan Pak Yudi ya? Nggak ada Oh waktunya. nggak ada ya. Ya. Oke, itu di sebelah kanan ada navigasinya, boleh juga ke halaman selanjutnya. Oke. Jadi seperti itu Pak ininya caranya. Saya kira gampang aja ini Pak. Tinggal klik aja, selesai sudah. Ya kayaknya syaratnya harus mengerjakan kuis baru bisa lanjut ke yang lain. Iya. Nggak apa-apa Pak. Atau pretest. Tidak harus dicoba semua, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah tahu clue-nya aja kan. Saya rasa Bapak Ibu ini sudah mengerti nih, sudah biasa mengerjakan LMS kayaknya. Iya. Karena sering ikut guru belajar ya. Guru belajar. Oke. Iya, Pak Maslan coba menjawab. Yang ikut PPG mungkin. Ya, kemarin kami PPG pakai begini juga. Iya, model ya. Atau guru penggerak juga sama, LMS-nya model semua. Iya. Betul, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong Ambon, Bu Sandra, saya sekarang lagi memfasilitasi Maluku loh, Bu Sandra. Tapi Maluku Tenggara. Mana Pak? Maluku Tenggara. Di Maluku Tenggara di mana ya Pak? Di mana-mana ada, di Langgur, di Tual. Oh, oke. Mantap Pak. Jadi saya belajar banyak hal di situ. Bahasanya, budayanya. Oh, beda banget gitu Pak. Iya. K, ada K. Beda. Oh, di K. Ya. Saya di Ambonnya Pak. Iya. Orang tua Bapak tuh dari Aru. Oh, Aru. Dari Dobo. Iya.
Kalau ke Maluku Tenggara jauh ya? Oh, lumayan. Hmm. Lumayan jauh dan mahal, lebih mahal dari Iya. ke Jakarta, Pak. Udah lebih dekat ya? Lebih dekat tergantung ya. Tergantung Kalau ya. cuma di Langgur ya. Mm-mm. Ini mau dikerjain beneran ini Pak Yan ya? Berarti nanti nggak usah ngerjain pretest lagi ya? Oke, serius rupanya Bapak ini. Iya Pak, Bu. Heeh. Iya. Iya, dapat Sudah Pak. 9, ya 7,5. Oke, baik. Sudah. Iya, baik. Makasih Pak. Boleh lanjut ke berikutnya. Iya, dapat 7,5 ya, lumayan memenuhi KKM. Masih ada KKM-nya. Bisa klik ke berikutnya Pak. Kembali ke sana. Diklik itu judulnya. Telah tujuan pembelajaran, diklik. Yang bawah, bawah. Halo. Ya. Iya. Iya, itu. Yang di atas, Pak. Di atas. Suaranya nggak ada Pak. Hah? Suaranya nggak ada? Halo? Halo, suara saya nggak ada? Halo? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh, kedengaran ya. Di atas, Pak. Pak Maslan. Atas. Di atas. Geser, scroll up. Halo. Oh, Pak Maslannya nggak dengar saya ini kayaknya. Pak Maslan? Pak Maslan? Oh, Pak Maslan iya. dengar suara kah? Sepertinya tidak. Pak Maslan. Pak Maslan? Audionya bermasalah ya sepertinya. Audionya bermasalah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Dengarkan di situ Bang. Ada suara Pak Maslan. Aman. Tapi Pak Maslan nggak bisa mendengar suara kami. Pak Maslan bisa bersuara, bisa kami dengar suaranya, tapi suara kami tidak bisa didengar Pak Maslan. Iya, Pak Maslan. Oke. Baik. Pak Maslan? Halo Pak Wawan. Ya oke. Dengar suara Pak Maslan. Nggak ada suaranya di room. Oh, di room kami ada, Pak. Terdengar. Oke. Baik. Bagaimana ini mau dilanjutkan atau ganti peserta yang lain ya? Tapi kalau ganti peserta yang lain juga nggak bisa lanjut ya, kecuali mengerjakan pretest. Kecuali Pak Agus. Tidak ada gambar Pak Agus nih, Bah. Maslan, lanjut di bawah. Masalahnya Pak, Dengarkah Pak Maslan? Pak Maslan dengar? nggak bisa dengar. Baru ada suaranya Pak. Oh, baru ya. Bagus. Ya, baik. Pak Maslan, tadi kami sudah bersuara-suara, cuma tapi mungkin tidak bisa didengar oleh Pak Maslan ya. Saya ke kamar sini, ternyata ada suaranya. Berarti Iya. Pak Maslan aja nih.
Oke, Pak Maslan bisa lanjut di LMS-nya tadi? Klik kembali ke LMS-nya. Iya. Oh, kok Zoom meeting? Sebelahnya. Yang di pretest tadi, Pak. Di situ, Pak. Sebelah Bu Ayu kanannya. yang ikut, Pak. Hah? Belah kanannya Zoom itu, Pak. Oh, sudah. Oke. Pak Maslan sepertinya. Ah iya. Ya, coba ke atas, Pak. Ke atas ke judul yang tadi yang besar. Yang headingnya tadi. Yang ada tujuan pembelajaran. Loh, Pak Maslannya pergi. Oke, jadi Ibu dan Bapak ya, ini Pak Maslan langsung kembali. Pak Maslan bisa geser ke atas. Ya. Terus sampai ke atas. Terus lagi, terus di atasnya lagi. Nah, itu klik telah tujuan pembelajaran, Pak. Ya. Oke, tadi kan sudah mengerjakan pretest ya. Coba geser ke bawah. Nah, ini nanti Ibu dan Bapak coba geser ke atas dikit, Pak. Nah, iya. Iya, boleh. Ya, nanti kalau sudah itu ada tanda hijau seperti ini ya. Selesai, lihat, selesai memperoleh nilai. Ya, berarti itu tandanya sudah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, sudah tahu ya seperti ini. Nah, ini tandanya sudah dilakukan semua. Oke. Boleh lanjut ke nah ada pretest lagi, Pak. Mau dikerjakan Pak Maslan atau nanti saja atau gimana? Misalnya kalau nggak Boleh, dikerjakan, oh boleh. bergantian, Pak. Oh iya. Siapa Pak? Bergantian itu siapa maksudnya? Teman yang lain? Ya, betul, Pak. Nah, teman yang lain masalahnya harus ngerjain pretest kurikulum 2013 dulu kayaknya ya. Oh iya ya. Iya kan? Baik, Pak. Silakan berarti, Pak. Iya. Memang pertanyaannya sama ya, Pak? Sama ya, Pak ya? Kalau sama ya sama berarti, Pak. Sama dengan yang tadi ya. Grouping ini sampai jam berapa ya? Tadi kita mulai jam masuk breakout room jam bentar. Harusnya sampai 11.30 untuk sesi ini. Oke. 11.30 ya. Soalnya saya ngelihat di laptop saya 10.10 jamnya WIB. Oh iya. 11.30 ya. Gak apa-apa juga lewat, Bu. Tanah Tidung. Tanah Tidung itu dulu masuk Kaltim ya, Bapak Ibu ya?
Iya, Pak. Sekarang Kaltara ya? Sekarang Kaltara. Oh iya. Wah, ini Bapak Ibu yang lain nyatet jawabannya Pak Maslan bisa nih. Ketahuan betul ini menembak-nembak jawaban, Bu. Apa Maslan? Semangat. Pak Agus ini di sekolah atau di mana? Hujan, nggak bisa lewat. Iya kah? Jawaban disimpan. Kemarin sempat mau observasi Bu Pim Pak Agus itu malah lari enggak mau. Oke. Langsung klik aja Pak yang di atasnya. Kabur beliau. Kabur. Setelah tujuan pembelajaran. Nanti bisa dilihat lagi kok Pak Maslan. Oke, geser ke bawah. Sudah ya, sudah selesai. Iya. Oke, setelah itu video. Coba Pak video. Ini nonton aja ya. Iya. Oke, ini nggak ada kuisnya, jadi cuma ditonton aja. Bisa di play. Iya. Oke. Bisa di skip mungkin Pak ya. Skip. Ditarik sampai ke akhir. Jadi usahakan Ibu dan Bapak mengerjakan penugasannya sesuai dengan panduan di hari-harinya ini ya. Agar bebannya tidak begitu banyak juga dan tidak menumpuk. Tapi kalau Ibu dan Bapak memiliki waktu luang yang cukup banyak ya bolehlah langsung dikerjakan beberapa penugasan dalam satu hari ya. Oke, ya. 6 menit lagi ya. Ya. 6 menit lagi. Sampai hari ke-14. Tapi kayaknya Ibu dan Bapak nggak sampai hari ke-14 ya. Jadi emang ada beberapa yang dipercepat. Kecuali nanti sama dengan guru mitra ya, baru sampai 14. Oke, mengisi polling ini Pak. Nah, seberapa penting? Nih. Ya. Oke. Pak Maslan coba kembali ke halaman utama tadi, Pak. Yang telah tujuan pembelajaran diklik coba. Ya. Yang atas, Pak. Yang ini E08. Ini bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser. Ini nanti diketik. Ini saya lanjutkan kan nih, Pak? Nggak usah dulu, Pak. Coba diklik yang itu. Pak Masalahnya lagi pergi. Klik yang judul utama headingnya itu, Pak. Yang atas. E0 ya itu. Coba Bapak ke bawah, pelan-pelan ke bawah, geser.
Geser lagi. Oh iya, ini nggak bisa ya. Jadi memang ini contohnya taksonomi belum ini terbatas, tidak tersedia kecuali mengisi polling dan mengikuti kegiatan apersepsi. Ya. Saya kira Ibu dan Bapak sudah cukup familiar dengan LMS model ini ya, berbasis model ini. Kalau untuk mengumpulkan tugas ya saya kira mudah aja ya, tinggal ikuti petunjuk, kemudian klik, pilih tugas yang akan dikumpul, selesai gitu ya. Itu sudah cukup hal-hal yang cukup umum, sudah bisa diketahui. Untuk mengerjakan kuis juga tinggal ikuti panduan aja. Selama Ibu dan Bapak mengikuti panduannya, saya yakin tidak akan ada permasalahan yang cukup berarti ya. Kalaupun nanti ada kendala bisa disampaikan di grup WhatsApp. Gitu. Oke, terima kasih Pak Maslan telah berbagi. Boleh di stop share. Ya. Oke, masih 3 menit lagi. Coba saya share screen ya. Jadi jika saya kerjakan kembali bisa itu Pak ya? Yang mana Pak? Misalkan tadi video kan saya nggak lihat semuanya nih. Oh, bisa. Bisa. Siap. Yang nggak bisa itu pretest sama post-test. Oke, siap Pak. Siap. Iya, oke. Oke, jadi mudah-mudahan demonstrasi yang dilakukan oleh Pak Maslan tadi bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu Fasda. Nah, Bapak Ibu Fasda tadi kan di LMS-nya Pak Maslan ada ini ya, lihat memperoleh nilai. Nah, itu harus dilakukan agar dia tercentang hijau. Jadi berarti yang pertama harus dilihat, yang kedua harus dapat nilai. Kalau dilihat aja belum tercentang hijau gitu ya. Terus ada selesaikan aktivitas, berarti harus menyelesaikan aktivitas. Misalkan disuruh mengunggah ya mengunggah, mengisi ya mengisi ya. Buat pengajuan. Nah, ini ya, lihat buat pengajuan di sini. Kalau lihat aja tapi belum buat pengajuan, maka belum checklist hijau ya. Tapi kalau sudah mengerjakan dua-duanya akan tercentang hijau. Nah, nanti akan terlihat di sini ya, Ibu dan Bapak ya. Penyelesaian. Nah, di sini nanti kalau sudah tercentang hijau seperti ini. Nah, di sini Pak Maslan tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ini Pak Maslan sudah mengerjakan sampai mari kita menyimak video ya. Agar bisa terpenuhi 100%, ya usahakan semua tercentang hijau sampai sini. Ya. Sampai unduh sertifikat berbagi praktik baik ini ya. Oke. Oke, begitu. Itu ya. Oke, 1 menit lagi. Yang terakhir adalah ini. Nah, ini Bu dan Bapak. Nah, kegiatannya nanti ini. Ya, ini hari pertama. Jadi Ibu dan Bapak nanti diberikan 7 hari saja. Dari yang seharusnya 14 hari ya. Kalau dengan guru mitra 14 hari. Ibu dan Bapak hanya 7 hari. Separuhnya ya. Oke. Baik. Demikian saya kira untuk kegiatan pengenalan LMS pada pagi ini. Kita sebentar lagi kembali ke main room ya, Bu Ping ya. Betul, ya, oke, baik. Baik, demikian Ibu dan Bapak kegiatan kita pada pagi ini terkait pengenalan LMS Tanoto Pintar. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan dan simulasi yang dilakukan oleh Pak Maslan tadi bisa memberikan gambaran terkait apa yang Ibu dan Bapak harus lakukan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan kembali ke main room. Terima kasih, sampai jumpa di main room.